warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyah Nurul Hasanah dari kelas ATB. Kali ini saya akan mereview sebuah kitab yang berkaitan dengan rijalul hadis. Salah satu contohnya yaitu kitab Mizanul I'tidal fi Naqdi Rijal karya Imam Adz-Dzahabi. Rijalul hadis secara sederhana berarti para perawi hadis, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya. Dengan kata lain, rijal dalam konteks ini tidak diartikan dengan laki-laki, meskipun secara umum para perawi hadis memang berjenis kelamin laki-laki selama dinilai memenuhi kriteria sebagai perawi. Dengan demikian, kitab Rijalul Hadis berarti kumpulan para perawi hadis Nabi, terutama dari masa sahabat, tabi'in, dan seterusnya, hingga para penghimpun hadis Nabi seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan sebagainya. Beliau lahir pada bulan Rabiul Akhir 673 Hijriah atau 1274 Masehi di Kafar Batman, yaitu sebuah desa yang terletak di dataran padang hijau Damaskus. Ayahnya bernama Ahmad bin Uthman, yakni seorang yang pernah mempelajari kitab Sahih Bukhari pada tahun 666 Hijriah dari Miqdad bin Hibbatillah Al-Qaisi. Pencarian ilmunya dimulai sejak dini, yakni ketika Imam Adz-Dzahabi berusia 18 tahun, beliau menekankan perhatian pada ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis Nabawi. Adz-Dzahabi sempat menduduki sejumlah jabatan keilmuan di kota Damaskus, di antaranya yakni sebagai khatib, pengajar, dan menjadi guru besar di sejumlah perguruan dalam bidang hadis. Imam Adz-Dzahabi bernama lengkap Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Adz-Dzahabi. Nama Adz-Dzahabi sendiri berarti emas. Konon, nama tersebut diperoleh karena beliau adalah anak pengrajin emas dan beliau sendiri pernah berprofesi sebagai pengrajin emas. Kitab ini merupakan salah satu ensiklopedia terlengkap yang berisi biografi para rijalul hadis yang sedikit banyak memiliki masalah, mulai dari perawi yang benar-benar pendusta atau pemalsu, kadab, hingga perawi thikoh yang bermasalah seperti melakukan bid'ah dan sebagainya. Imam Adz-Dzahabi berkata dalam muqaddimahnya, Mizanul I'tidal merupakan suatu ensiklopedia yang menjelaskan tentang kajian transmisi hadis Nabi dan athar yang aku susun setelah kitab Al-Mughni. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kalangan pakar jarh dan ta'dil, yaitu apresiasi yang sangat positif yang mereka berikan kepada kitab Al-Kamil fi Du'afar Rijal karya Ibnu Adi Adz-Dzahabi, kemudian berusaha keras untuk menyelami lebih dalam kajian ilmu ini. Ia melakukan pengembaraan akademis demi memperdalam kajian ini. Dengan demikian, dalam kitabnya ia mencantumkan setiap orang yang diperbincangkan dalam masalah tersebut, yakni jarh dan ta'dil. Namun kendati demikian, ia tidak pernah menyinggung seorang pun dari kalangan sahabat. Yang pertama, menggunakan sistematika mu'jam atau alfabetis dalam menurut para perawi. Hal ini dimaksudkan supaya lebih mudah diakses. Sistem alfabetik ini juga digunakan dalam mengurutkan nama ayah perawi. Selanjutnya, terkadang juga disebutkan kunyah perawi dan runtutan nasabnya. Tak lupa, ia juga menyebutkan beberapa guru perawi secara ringkas. Baru kemudian ia menguraikan kritikannya terkait problem yang dimiliki si perawi tanpa menjangkau wilayah isnad. Yang kedua, mencantumkan rumusan-rumusan tertentu pada setiap perawi yang hadisnya diriwayatkan oleh salah satu imam pengarang Kutubut Tis'ah. Rumusannya itu sebagai berikut. Ain, kode untuk para perawi yang terdapat dalam Kutubus Sittah. Ain sama waw, kode untuk para perawi dalam kitab Sunannya 4. Kode untuk kho, kode untuk para perawi dalam Sahih Bukhari. Mim, kode untuk perawi dalam Sahih Muslim. Dal, kode untuk perawi dalam Sunan Abu Dawud. Ta, kode untuk perawi dalam Sunan At-Tirmidzi. Sin, kode untuk para perawi dalam Sunan An-Nasai. Ada Qaf, kode untuk perawi dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kita bisa lihat ini contohnya itu ada dal, qaf sama ta. Jadi itu disebutin tadi kan kode-kodenya.
gitu. Adz-Dzahabi itu seringkali menjustifikasi kualitas suatu jalur sanad. Penggunaan kata maj'ulun yang seluruhnya merupakan perawi maj'ul versi Ibnu Abi Hatim. Adapun kata selainnya seperti fihi jalalah dan seterusnya, maka ia adalah pendapat Adz-Dzahabi sendiri, hanya memuat himpunan dari beberapa biografi perawi yang bermasalah, mulai dari perawi yang benar-benar pendusta atau pemalsu disebut kadzab, hingga perawi thiqah yang bermasalah seperti melakukan bid'ah dan sebagainya. Tidak dicantumkan biografi sahabat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Imam Adz-Dzahabi sendiri dikarenakan keagungan dan kemuliaan sahabat itu sendiri, maka dirasa tidak perlu untuk diuraikan dalam kitab ini karena letak kedhaifan berasal dari perawi setelah mereka. Tidak diuraikan biografi satupun biografi para imam yang dijadikan panutan dalam masalah furu', seperti para imam madhab, yakni ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dan dua imam hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, dan sebagainya, dengan alasan yang sama dengan sahabat. Struktur pembagian kitab karangan Adz-Dzahabi ini terbagi dalam beberapa 8 bagian. Secara ideologis dapat diketahui bahwasanya Adz-Dzahabi adalah seorang yang moderat atau al-wasiti. Hal ini bisa terlacak dari kitab karangannya tentang orang-orang yang dijadikan acuan dalam jarh wa ta'dil fi ma yu'tamadu qauluhu fi jarh wa ta'dil. Adz-Dzahabi itu tidak begitu saja menerima komentar-komentar para ulama terdahulu tanpa mengklarifikasi dan diriset ulang. Bahkan beliau tidak segan-segan mengkritik dan memberikan verifikasi terkait beberapa komentar yang menurut beliau itu tidak benar setelah dilakukan penelusuran. Sebagai salah satu kitab masterpiece dalam kajian kritik rijalul hadis, tidak heran jika para ulama memberikan apresiasi kepada kitab ini. Hal ini diwujudkan misalnya dengan meraih sikel kitab tersebut dalam bentuk mukhtasar. Jadi dapat kita simpulkan kelebihan dan kekurangan kitab ini. Kelebihan yaitu yang pertama, komprehensif, menyajikan biografi dan penilaian terhadap para perawi hadis dengan detail termasuk riwayat hidup, keadaan sosial, reputasi, dan kualitas narasi mereka. Yang kedua, otoritas, dikarang oleh seorang ulama besar yakni Imam Adz-Dzahabi yang dihormati dalam ilmu hadis. Yang ketiga, bersifat kritikal, yakni memberikan penilaian yang objektif terhadap keandalan para perawi hadis. Yang keempat, yaitu menyediakan sumber, yakni memberikan referensi penting dalam menilai kredibilitas hadis. Adapun kelemahan kitab Mizanul I'tidal ini adalah yang pertama, subjektivitas, yakni penilaian terhadap perawi hadis masih bisa dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi penulis. Yang kedua, keterbatasan. Jadi meskipun luas, tidak semua perawi hadis terdokumentasi secara lengkap. Yang ketiga, masih tergantung pada ketersediaan sumber. Informasi yang terdapat dalam kitab ini, dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal itu terbatas oleh ketersediaan sumber yang digunakan oleh Imam Adz-Dzahabi.